Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini saya sedang berada di Masjid Nabawi. Nah, pada pagi hari di Masjid Nabawi mungkin begitu tampak sepi sekitar sini karena sekarang pukul 9. Oke. Nah, saya akan menjelaskan sedikit beberapa sejarah atau sejarah singkat tentang Masjid Nabawi. Masjid yang sangat mulia ini, yang sangat agung ini di antara orang-orang Islam dan agama ini. Baiklah, tidak panjang lebar, kita akan mulai. Masjid Nabawi atau Masjidun Nabi itu dinisbatkan kepada Nabi SAW karena disinilah beliau SAW hidup, berdakwah, dan di masjidnya beliau menyiapkan pasukannya, mengajarkan para sahabatnya dan sebagainya. Nah, Masjid Nabi SAW ini dibangun ketika Nabi SAW sampai ke kota Madinah, yaitu bertepatan pada tahun 1 Hijriah, 1 tahun dari hijrah Nabi SAW, atau tahun 622 Masehi. Dan Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang paling besar setelah Masjidil Haram dan terbesar di dunia. Kemudian masjidnya adalah masjid atau yang suci, tempat yang suci kedua setelah Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan atau kita jelaskan berkaitan dengan Masjid Nabawi, karena dahulu Masjid Nabawi sangatlah kecil. Kemudian diperluas dari sejak zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Daulah Abbasiyah, hingga sampai berdirinya kerajaan Saudi Arabia, Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Maka situlah selesai pembesaran Masjid Nabawi ini. Dan ada yang membuat kita takjub bahwa Masjid Nabawi adalah masjid yang menggunakan penerangan listrik pertama pada tahun 1909 Masehi. Inilah Masjid Nabawi pertama yang menggunakan penerangan lampu dengan listrik, yang mungkin tempat-tempat lain masih listrik itu masih susah atau sebagainya. Dan ketika di zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah pada tahun 91 Hijriah, mulailah peluasan bertambah meluas sehingga masuk rumah Nabi SAW bagian dari masjid yang di dalamnya terdapat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kalau kita perhatikan dari pintu satu ini pintu satu ini adalah pintu ketika kita untuk masuk melihat kuburan Nabi SAW dan dua sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhuma. Nah, disitulah nanti kita masuk mengucapkan salam kepada beliau dan kepada kedua sahabatnya. Nah, tapi kita tidak akan masuk karena susah juga, tidak setiap saat itu kita bisa masuk. Nah, maka dari itu, untuk pintu kedua adalah Masjid lama Nabi SAW. Di dalamnya terdapat nanti itu enggak semuanya masjid lama, akan tapi ada sebagian tiang yang di atasnya ada tanda hijau. Nah, disitulah batas Masjid Nabi SAW, dari tiang itu yang ada tanda hijau nanti sampai ke tembok rumah Nabi SAW, yaitu Raudhah dan seterusnya. Nah, disitulah nanti Masjid Nabi SAW. Masuk dari pintu 2 dan 3 pintu coklat ini. Nah, atau dinamai juga kita biasa dalam bahasa Arab Masjidul Qadim, masjid lama. Nah, baiklah saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, kita udah sampai di depan Masjidin Nabawi, di depan Masjid Nabi SAW. Nah, tepat di belakang saya ada kubah berwarna hijau. Nah, kita perhatikan kubah berwarna hijau itu. Tepat di bawah itu adalah rumah Nabi SAW, kuburan Nabi SAW dan
Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tepat di bawah situlah mereka dikuburkan. Nah, inilah tampak depannya. Nah, inilah tampak depan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya daerah Janubi, Jihah Janubiyah, selatan, karena Madinah letaknya di atas Mekah, jadi kiblatnya selatan. Nah, ini adalah depan Masjid Nabawi. Itu adalah arah selatannya kota Madinah, Masjid Nabawi. Nah, baiklah, lanjut lagi. Sebelah sana ada pagar tembok tinggi, mungkin kita akan ke sana. Situ adalah kuburan Baqi. Dikuburkan para sahabat radhiyallahu anhum dan syuhada dan yang lainnya. Dan sebagian masyayikh juga ada yang dikuburkan di sana, dan orang-orang yang wafat juga ada yang dikuburkan di sana. Kuburan di sana Baqi begitu luas dan besar tempatnya. Nah, disitulah kuburan Baqi, yang dimana dikuburkan para syuhada dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu alaihim. Nah, disitulah dan ada juga masyayikh yang dikuburkan di sana, dan orang-orang yang wafat lainnya, meninggal lainnya dikuburkan di sana. Nah, di situ juga adalah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikuburkan di dalam tersebut. Kuburan Baqi sangatlah luas dan besar. Itu kalau kita perhatikan, itu adalah tembok tinggi itu. Itulah dia kuburan Baqi. Besar sampai ke sana. Alhamdulillah kita sudah sampai di belakang Masjid Nabawi. Nah, itu adalah gerbang Malik Fahad. Ini daerah nama Syamali atau Shimali. Itu daerah utara, Jihah Syimaliyah, daerah utaranya. Tadi arah kiblat kita selatan. Ini daerah belakangnya. Ini daerah hotel-hotel, termasuk hotel mahal belakang sana. Nah, pokoknya Masjid Nabawi kita lihat sana dikelilingi oleh hotel-hotel. Disitulah nanti para jamaah umroh menginap ketika menziarahi masjid ini. Nah, kalau kita lurus terus nanti nampak masjid lama. Di situ masjid lama. Dan di dalam masjid Nabawi terdapat halaqah ilmu Al-Quran. Istilah ada para penuntut ilmu belajar Al-Quran, untuk ilmu syar'i. Dan ketika sore hari adalah asar sampai isya, itulah ada para masyayikh mulazamah di situ. Para mahasiswa seperti Jamiah Islamiyah dan mahasiswa lainnya, atau orang-orang yang di Ma'had Haram bermulazamah kepada masyayikh. Baiklah, kita lanjut lagi ke sana. Terakhir di sana ada Saqifah Bani Sa'idah. Di situ tempat di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Oke, inilah Saqifah Bani Sa'idah, yang dimana tepat di sinilah Abu Bakar radhiyallahu anhu dibaiat menjadi khalifah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ pertama kali berkumpul sahabat dari Ansar. Kemudian datanglah Abu Bakar, Umar dan sebagian sahabat datang berdiskusi, dan kemudian dibaiatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Baiklah, kita udah berkeliling Masjid Nabawi. Secara singkat dijelaskan Masjid Nabawi yang sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada satu tentang di antara keutamaan itu adalah Nabi salah satunya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa tidak boleh bersafar ke suatu masjid dengan tujuan khusus kecuali 3 masjid, yaitu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian keutamaan yang kedua selanjutnya adalah bahwa salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 salat di masjid yang lainnya. Jadi ketika salat sini sekali saja bandingnya adalah 1000 kali kita salat di masjid lainnya. Baiklah, wallahu ta'ala